Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kinerja kami, yaitu sistem manajemen kafe dan toko buku. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Alina Rakolbi. Saya Aul Ramadhani. Kemudian saya Naura Sagidah Mariam. Yang terakhir saya Rangga Putra Pareji. Selanjutnya, kami akan Untuk yang pertama ada pengantar. Di sini ada konsep utama sama tujuan. Untuk konsep utamanya, sebuah ekosistem digital terintegrasi yang menyatukan area kafe dan ruang area toko buku dalam satu sistem tunggal. Untuk tujuannya mengimplementasikan spesifikasi struktur data tingkat lanjut seperti BST, linked list, graph, dan lain-lain secara tepat guna untuk membuktikan optimalisasi kompleksitas waktu dan ruang pada operasional sistem. Oke, dari pilihan dari struktur data. Yang pertama dari kami memiliki masalah, yaitu adalah array statis yang membuang memori atau mudah penuh. Dan kami memiliki solusi, yaitu adalah list yang dinamis, memiliki ukuran yang sesuai dengan pesanan pelanggan. Selanjutnya ada queue, before, dan tempo. Kami memiliki masalah, yaitu pesanan tidak adil atau siapa cepat dia dapat. Dan kami juga memiliki solusi, yaitu antrean yang terstruktur, pelanggan pertama dapat dilayani pertama. Selanjutnya ada stack, before dari Ando. Kami memiliki masalah, yaitu sulit melacak aksi pembatalan pesanan. Dan kami juga memiliki solusi, yaitu menyimpan riwayat pesanan yang paling akhir dimasukkan akan dibatalkan terlebih dahulu. Selanjutnya yang terakhir ada BST atau graph dari toko buku. Masalah yang kami miliki saat ini yaitu pencarian buku dan rute yang sangat lambat. Dan kami juga memiliki solusi, yaitu pencarian O atau log n dengan tree dan algoritma rute terpendek dengan graph atau dengan graph. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Waldi. Di bagian program kita ini kita memiliki 3 area operasional. Yang pertama itu ada area kafe, yang kedua itu ada area toko buku, dan yang ketiga itu adalah ada area check out dan dapur. Yang pertama area kafe. Nah, tempat pemesanan F dan B dan manajemen keranjang. Di sini ada 3 penjelasannya. Yang pertama itu mengurutkan daftar menu kafe A sampai Z. Nah, yang kedua itu binary search, itu mencari nama minum dengan cepat. Dan yang ketiga itu ada link list dan stack, di mana link list dan stack ini yaitu tambah ke keranjang dan untuk pesanan. Lalu ada ke area toko buku, yaitu eksplorasi inventories buku dan rute lokasi. Di sini ada BST search, itu pencarian logaritma berdasarkan abjad judul. Lalu yang kedua itu ada quick sort, itu filter mengurutkan buku dari harga termurah. Yang ketiga itu ada graph BFS, yaitu pencarian rute dari rak ke kasir. Lalu yang terakhir ada area knockout dan dapur. Di sini yaitu penyelesaian transaksi dan proses perpisahan. Di sini ada transfer list. Transfer list ini itu untuk menghitung total harga di kancah. Dan ada entry dapur, itu pemisahan otomatis hanya item F dan B yang masuk antrian Q. Kemudian ada PQ, yaitu monitor pesanan yang sedang disiapkan. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, izin masuk. Saya di sini Naura akan membahas mengenai pertanyaan dan pembahasan secara garis besar dari rubrik atau persyaratan yang harus dijawab dari persyaratan tugasnya. Nah, di sini kami mengangkat 3 pertanyaan utama. Yang pertama itu adalah kenapa sih kita mengimplementasikan keranjang belanja menggunakan link list manual dibandingkan array biasa atau array statis. Yang pertama itu karena alasan dinamisnya. Jadi karena pada array statis kan kita harus menetapkan dulu maksimal data yang harus dimasukkan itu ada berapa sih, sedangkan untuk link list hal itu tidak akan berlaku. Kemudian untuk bagian efisiensi efektif, karena ketika kita melakukan operasi tambah atau hapus item di ujung keranjang, itu bersifat O1 atau konstan. Jadi tanpa perlu menggeser elemen lain atau melakukan resize memori seperti pada array yang memakan waktu poin atau linear. Jadi kalau misalnya jumlah datanya ada 5, maka proses komputasinya juga 5 kali jadi linear. Sedangkan link list selalu konstan berbanding berbalik dengan si ON tersebut. Kemudian untuk yang kedua adalah kenapa sih maksudnya apa sih bottleneck yang mungkin terjadi pada sistem yang telah kami rancang ini? Untuk permasalahan utamanya sih ada di bagian BST, yaitu bisa saja ada skenario di mana pohonnya miring atau skewer. Jadi misalnya nih contoh untuk bagian cabang bagian kiri itu lebih dominan, sedangkan untuk cabang kanannya kosong. Jadi hasilnya akan satu rantai doang itu berjalan menghasilkan 2 cabang. Nah, jadi hasilnya akan sama seperti link list, makanya di sini itu mengalami degradasi performanya yang asalnya binary search itu menghasilkan binary search seperti itu menghasilkan log n, sekarang itu jadi menurun gitu, jadi ke ON seperti link list tadi. Untuk yang terakhir yaitu apa solusi yang akan digunakan apabila akan dilakukan pengembangan terhadap sistem yang telah dirancang. Jawaban itu adalah menggunakan double link list dibandingkan single list, sehingga prosesnya juga bakalan O1 gitu konstan. Terus kemudian untuk bagian mencegah si pohon miring, kita akan implementasikan bagian apical tree daripada BST biasa. Jadi apical tree itu bisa menyediakan faktor penyeimbang. Jadi bakalan dicek apakah cabang kiri dan cabang kanan udah balance. Kalau misalnya belum, maka akan dibalancekan oleh si apical tree ini. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk aja ke bagian demo program. Pertama-tama saya akan membahas dulu mengenai perintah pertama ini. Di sini tuh kita udah mengimplementasikan atau sudah menerapkan konsep dari modularisasi. Jadi filenya itu udah dipisah. Karena kita berada di environment Google Colab, maka perintah ini digunakan untuk memisahkan file ini bagian sini. Oke, untuk bagian kelas node akan langsung dibahas saja oleh rekan saya Waldi untuk Waldi, silakan. Oke, class node. Nah, node ini adalah elemen dasar dari link list. Itu setiap node yang menyimpan satu data, misalkan nama atau harga barang, dan memiliki pointer next yang menunjukkan kode berikutnya. Jika next sama dengan none, maka berarti node tersebut adalah node terakhir. Lalu ada kelas link list, itu struktur data berupa rantai kotak atau kumpulan node. Link list dipakai untuk keranjang belanja karena ukurannya dapat bertambah. Nah, ada beberapa fungsi dari yang pertama itu ada devisor, itu fungsi untuk menambah data baru ke posisi paling belakang. Lalu yang kedua itu ada delete class. Jadi kelas ini itu menghapus item terakhir dari keranjang digunakan saat fitur undo. Lalu ada print all, itu menampilkan semua item di keranjang dan menghitung total harga. Dan yang selanjutnya itu ada search, itu mencari apakah suatu item ada di dalam keranjang.
Terus ada clear, itu mengosongkan kancah setelah check out. Clear. Lalu ada search, itu fungsi untuk mencari node tertentu di dalam link list. Terus ada dev2s, itu mengubah link list menjadi Python list biasa. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Untuk selanjutnya ada class type. Class type di sini adalah sistem tumpukan class in first out. Data yang terakhir ditaruh adalah yang pertama kali diambil. Di sini dipakai untuk fitur undo. Di dalam stack ada dev push. Dev push ini untuk menaruh data baru di tumpukan paling atas. Ini ada dev pop. Dev pop ini untuk mengambil dan menghapus data dari tumpukan paling atas. Oke, lalu ada class key. Class key itu key adalah struktur data yang menggunakan prinsip FIFO atau first in first out. Artinya ya siapa yang masuk pertama maka dia yang akan keluar pertama juga. Nah, program ini itu digunakan sebagai antrean dapur agar pesanan pelanggan diproses sesuai urutan kedatangannya. Oke, di sini ada fungsi utamanya. Yang pertama itu ada tinggi, itu menambahkan pesanan ke belakang antrean. Yang kedua ada tinggi, itu mengambil dan menghapus pesanan dari depan antrean atau mengeluarkan pesanan dari barisan yang paling depan. Lalu ada pick, itu melihat pesanan paling depan tanpa menghapusnya. Itu adalah pick. Lalu ada print all, itu mencetak semua isi key dari depan ke belakang. Lalu ada is empty, itu mengecek apakah antreannya kosong, dan ada size, itu menghitung jumlah pesanan dalam antrean. Oke, selanjutnya akan dijelaskan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelas BST node. Khusus untuk binary search tree yang memiliki dua cabang, yaitu kiri dan juga kanan. Lalu selanjutnya ada juga kelas dari BST, binary search tree. Struktur data ini berbentuk pohon berakar yang sangat cepat untuk mencari data atau mengurutkan data buku. Lalu selanjutnya ada itu untuk menyisipkan buku baru ke dalam BST. Selanjutnya ada dev search, yaitu untuk fungsi memicu pencarian ke dalam cabang-cabang pohon. Selanjutnya ada dev search lagi yang berfungsi untuk proses aslinya. Jika judul lebih kecil daripada abjad akar, maka cari ke cabang yang sebelah kiri. Jika lebih besar, maka ke sebelah kanan. Selanjutnya ada dev in order, yaitu menelusuri pohon secara terurut. Jadi dari kiri ke tengah dan dari tengah ke kanan, agar buku bisa tampil berurutan sesuai dengan abjad. Oke, selanjutnya di sini ada dev bubble sort. Dev bubble sort di sini untuk mengurutkan list atau array secara terlalu dengan cara membandingkan dua data berdekatan. Kalau posisinya salah, maka posisinya ditukar, diulang terus sampai tidak ada yang tertukar. Ada juga dev binary search untuk mencari data dengan cara menebak titik tengahnya. Syaratnya data array harus sudah diurutkan misal lewat bubble sort tadi sebelum masuk ke sini. Oke, terus selanjutnya akan dibahas oleh Waldi untuk Waldi dipersilakan. Oke, selanjutnya ada quicksort, itu quicksort ini digunakan untuk mengurutkan daftar buku berdasarkan harga. Algoritma ini memilih suatu data sebagai default, kemudian membagi data menjadi tiga kelompok, itu lebih kecil dari default, sama dengan default, dan lebih besar dari default. Setelah itu proses diulang secara rekursif sehingga semua data terpuruk. Terus ada kelas grafik, itu kelas untuk bagian ini akan dibahas oleh saya, izin menginterupsi, mohon maaf. Dan di sini saya izin masuk. Di sini saya akan membahas mengenai kelas grafokasi. Jadi untuk bagian ini tuh untuk diterapkan pada fitur navigasi rute terdekat. Di sini kita menerapkan konsep adjacency list, yang dimana adjacency list itu adalah konsep daftar yang bersebelahan itu atau yang bertetanggaan. Nah, itu diinisialisasi terlebih dahulu dengan implementasi adjacency list tadi. Kita menggunakan dictionary, dan untuk isinya itu ada key sebagai lokasi, dan value-nya itu adalah daftar lokasi yang terhubung langsung dengan si key tersebut. Nah, kemudian di sini ada metode tambah lokasi, parameternya self, value lokasi. Di sini itu fungsinya untuk menambahkan titik lokasi baru ke dalam graf. Kemudian selanjutnya ada metode tambah jalan. Di sini itu untuk menghubungkan dua lokasi dengan konsep undirected graph. Jadi ini tuh merepresentasikan skenario di dunia nyata, di mana kalau kita awalnya ada di rute A atau lokasi A, kita mau ke lokasi B, kita bisa balik lagi ke lokasi A. Makanya ini di append dua kali untuk bagian lokasi asal sama lokasi tujuan agar menghasilkan undirected graph yang saling berhubungan. Kemudian untuk bagian metode cari rute BFS, nah ini adalah logika utama dari konsep graph ini. Jadi akan dicari di mana sih lokasi terdekat dari rak komik ke rak novel misalnya. Nah, kalau misalnya tidak ada rute yang possible atau memungkinkan untuk dilewati, maka akan memberikan nilai tidak ada rute yang tersedia kepada tampilan targetnya. Nah, ini untuk bagian output ini itu efek dari modularisasi yang telah diset di atas di perintahnya. Selanjutnya ini adalah bagian dari logika utamanya itu. Kita awalnya mengimport dulu dan algoritma dari file struktur data tadi agar bisa digunakan. Kemudian di sini itu daftar buku awal yang akan digunakan pada katalog buku atau area buku. Nah, selanjutnya ini adalah kelas 7VP atau kelas utama untuk mengintegrasikan berbagai kelas yang telah kita deklarasikan di file struktur data tadi. Untuk awal mulanya ini adalah current state. Jadi untuk bagian itu kita tuh state atau kondisinya ada di bagian main gitu. Di menu utamanya karena kita ada berbagai menu, ada beberapa menu di dalam sini. Nah, kemudian ada inisialisasi objek graf lokasi. Nah, ini udah dipanggil atau digunakan si metode tambah lokasinya. Ini ada lokasi masuk, meja kafe, hotel, dan sebagainya. Kemudian juga ada metode tambah jalan. Jadi itu masuk itu berhubungan langsung dengan kasir, dan kasir itu berhubungan langsung dengan meja kafe sekaligus rak hotelnya. Nah, untuk bagian ini adalah bagian proses inisialisasi atribut objek. Nah, untuk bagian ini itu adalah instansiasi si objeknya. Jadi kita tuh membuat objek baru dari kelas linguis tadi. Nah, ini sudah terbuka yang tadi. Kemudian terus selanjutnya ini adalah fungsi helper aja sih untuk memberikan user experience dan kerapihan pada user interface-nya. Untuk selanjutnya ada bagian area kafe, kita udah ngebahas. Kita langsung saja ke bagian kafe ini akan dibahas oleh rekan saya Angga untuk Angga, silakan.
Baik, untuk di fitur yang pertama di sini kita menggunakan struktur data bubble sort, binary search, dan array menu. Untuk yang pertama bubble sort digunakan untuk mengurutkan daftar menu, misalnya alfabetis berdasarkan nama atau berdasarkan harga. Menu harus diurutkan terlebih dahulu karena menjadi syarat mutlak sebelum kita bisa menggunakan algoritma pencarian cepat. Selanjutnya ada binary search digunakan untuk mencari item menu secara spesifik dengan sangat cepat dibandingkan mencari satu persatu di awal. Binary search langsung membelah data menjadi dua di setiap tahapnya, sehingga proses pencarian menu menjadi lebih efisien. Yang terakhir ada array menu. Array di sini digunakan sebagai wadah untuk menyimpan daftar menu. Ada yang sangat cocok di sini karena menu kuliner merupakan kumpulan data linear yang dinamis, di mana kita perlu menyimpan banyak objek seperti nama dan harga dalam satu tempat agar mudah diiterasi saat pelanggan ingin melihat menu. Oke, lalu ada insert English atau push text. Di sini ada yang itu tambah pesanan. Nah, pada bagian ini, program menampilkan daftar sebuah menu kafe pada pengguna. Nah, setelah pengguna memilih salah satu menu dan mengonfirmasi pilihannya, data menu akan dimasukkan ke dalam English sebagai keranjang belanja menggunakan insert. Nah, selain itu, nama menu juga disimpan ke dalam tag menggunakan push. Agar jika pengguna ingin mengeluarkan window, sistem mengetahui pesanan terakhir yang harus dibatalkan. Terus ada apa? Itu adalah fungsi yang dimana fungsi pentingnya pada daftar menu tadi, yaitu menyimpan daftar menu kafe. Terus ada insert, itu menambahkan menu list untuk keranjang. Yang itu ada push, itu menyimpan menu stack implementasi untuk fitur unduh. Terus ada konfirmasi, itu memastikan pengguna benar-benar ingin menambahkan pesanan. Terus ada trial. Trial itu menangani jika pengguna memasuki input yang bukan angka. Oke, mungkin itu sudah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Untuk selanjutnya di sini di fitur ketiga kita menggunakan struktur data stack. Stack ini artinya pembuka. Fitur window secara langsung menggunakan prinsip pivot last in first out. Data yang terakhir kali dimasukkan adalah yang pertama kali dikeluarkan. Cara kerjanya ketika kita melakukan sebuah aksi, misalnya memesan americano, aksi tersebut ditaruh diffuse di atas permukaan. Begitu menekan tombol window, sistem akan mengambil aksi paling atas atau terakhir untuk dibatalkan. Struktur data stack memverifikasi mekanisme ini sebagai sangat sempurna dan efisien. Oke. Nah, izin masuk. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menu buku. Nah, di menu buku ini, BSD atau search pada fitur ini, pengguna dapat menulis buku bersama judul menggunakan algoritma menjadi search atau BSD. Program ini akan meminta pengguna memasukkan judul buku yang lalu fungsi tersebut atau search akan menelusuri not pada BSD. Nah, pencarian dilakukan dengan membandingkan judul yang kita cari dengan data yang ada sedia pada. Jika judul lebih kecil pencarian dari buku tersebut, dilanjut ke subscript ke yang lagi. Sedangkan jika lebih besar, subscript setelah menjadi selanjutnya pada fitur ini atau lihat katalog in order pada fitur kelima ini, program menampilkan seluruh katalog buku in order traversal pada binary search tree. Traversal ini dilakukan dengan urutan kiri root sehingga data buku akan ditampilkan dan urutan alfabet berdasarkan judul. Nah, hal ini juga bisa mempermudah pengguna untuk melihat daftar buku yang sudah tersedia tanpa perlu melakukan proses sorting tanpa melakukan proses sorting tambahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Wali. Oke, lalu ada di bagian pilihan ketiga. Nah, pada menu ini program menampilkan daftar buku berdasarkan harga dan ambil semua buku dari list katalog. Terus diurutkan berdasarkan harga termurah menggunakan algoritma quick sort. Data buku awalnya disimpan dalam list, kemudian diubah menjadi list Python menggunakan to list. Nah, fungsi quick sort menggunakan data berdasarkan atribut harga, lalu hasilnya ditampilkan ke pengguna. Terus ada graf DFC itu mencari rute. Tidak menginterupsi kembali. Saya di sini izin menjelaskan bagian graf. Jadi di sini adalah implementasi dari kelas yang sudah kita deklarasikan sebelumnya. Jadi karena sudah dideklarasikan atau sudah proses atribut objeknya, maka kita langsung diproses saja. Dan itu kita akan menampilkan si format menu ini ke terminal si penggunanya. Untuk selanjutnya ada fungsi helper ini, jadi akan ada semacam gap dan user itu harus enter dulu sebelum pindah ke stage atau condition selanjutnya. Untuk bagian ini saya kembalikan lagi kepada Wali untuk hadir dipersilakan. Oke. Nah, pada pilihan ini itu pada ini itu pengguna dapat menambahkan buku ke keranjang. Terus program menampilkan seluruh daftar buku, kemudian pengguna memilih salah satu buku. Nah, jika pengguna mengonfirmasikan pilihannya, buku akan dimasukkan ke dalam list sebagai keranjang belanja menggunakan insert. Lalu judul buku disimpan ke push agar dapat digunakan untuk fitur unduh. Yang dimana fungsi pentingnya pada tulis. Nah, tulis itu mengambil semua data buku dari list. Terus ada insert itu menambahkan buku ke keranjang list. Terus ada push itu menyimpan riwayat ke start untuk fitur unduh. Dan ada konfirmasi itu memastikan menggunakan pengguna ingin menambahkan buku. Oke, itu sih. Oke, terus kita bagian checkout. Nah, terus ada menu checkout ya, menu checkout. Nah, sini itu ada cetak isi keranjang dan panggil preport untuk menelusuri semua node yang diisi ke keranjang. Terus dan menampilkan setiap item beserta artinya ke layar. Oke, itu mencetak ya isi keranjang kosong menggunakan English.
Nah, terus ada loopingnya, looping keranjangnya. Nah, operasi di mana yang ada operasi keranjang. Pertama itu ada cari item spesifik trade. Terus yang kedua itu lanjut bayar, dan yang ketiga itu ada apa? Ada install dan kembali. Nah, terus ada pilihannya. Pilihan yang pertama, jika apa? Cari item, masukkan nama item yang diinginkan. Terus apa? Jika hasil yang ditemukan item ada, maka cari item ada di dalam keranjang. Terus jika tidak ditemukan item, maka tidak ada di keranjang. Terus ada pilihan yang kedua, yaitu jika mengkonfirmasi bayar sekarang, jika mengkonfirmasi maka bayar sekarang, atau pembayaran berhasil. Di sini ada NQ item dan NQ item F dan B ke Q dapur. Terus ada telusuri semua item di keranjang jika kategori bukan buku. Terus ada buku punya file, judul, atau F dan B punya file dan nama. Maka masukkan ke antrian dapur. Terus ada ini memastikan hanya minum atau makan kafe yang dikirim ke dapur. Terus coba ke bawahin. Terus ada kosongkan link list, nah yang di atas. Nah, kosongkan link list, yaitu kosongkan link list keranjang setelah bayar menggunakan keranjang clear. Gitu. Terus ada riset riwayat aksi, karena keranjang sudah dikosongkan, itu riwayat aksi, maka keranjang dikosongkan. Nah, jika pesannya benar, maka pesannya itu akan tidak bayaran dibatalkan atau balik ke loop operasi keranjang. Nah, terus ada pilihan ketiga itu terus ada pilihan ketiga itu yang kedua, terus ada ketiga itu tidak valid. Terus ada status antrian dapur. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Pertama itu ada cetak atau pick dapur. Terus tampilkan seluruh isi antrian dapur menggunakan print out tanpa menghapusnya. Terus ada jika ada pesanan aktif, highlight yang paling depan sedang disiapkan atau via pick. Selanjutnya akan selanjutnya bagian main loop. Ini adalah bagian kita tuh lakukan ulangan atau si menu utamanya itu di print. Jadi pertama kali itu si pengguna akan melihat tampilan si menu main ini alias menu utama. Kemudian ada pilihannya sesuai pengguna akan inputkan. Kemudian ada konfirmasi apabila bisa memilih 0 atau matikan sistem, ada validasi terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya program berjalan, karena kalau misalnya kita pilih kafe, ya maka menu kafe akan berjalan. Kalau buku, maka menu buku akan berjalan, dan menu checkout, maka checkout akan berjalan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ini adalah bagian unit test atau uji fungsionalitas dari sumber data ini. Untuk mempersingkat durasi, jadi kita udah coba ngetes bagian test link list, kemudian stack, queue, PST, graph, sorting search, juga sampai sorting search. Kemudian karena kita berada di environment Google Colab, maka perintahnya seperti ini untuk menjalankan unit testnya. Nah, untuk hasilnya seterusnya itu sudah berjalan semua, oke, dan berhasil dieksekusi dalam waktu 2,12 detik. Sekarang kita langsung aja coba ke demo program utamanya, pakai setting cafe class method brand. Coba kita pilih area dulu, kemudian kita disuruh pilih menu, kita pencet. Di sini kita misalnya pesan kopi susu, kemudian otomatis akan ditemukan gitu bahwa harganya 15.000. Nah, sekarang ini tekan enter menggunakan fungsi hopper tadi. Kemudian selanjutnya kita coba tambah pesanan sekarang pilih nomor, kita mau beli kopi susu lagi. Kemudian ada validasi, ya. Selanjutnya nah langsung berhasil, kopi susu sudah ditambahkan keranjang. Selanjutnya enter. Kemudian kita coba bagian tanggal, jadi si kopi susunya akan habis dari keranjang. Selanjutnya kita keluar area. Nah, ini ada validasi bagian yang checkpoint tadi di bagian atas. Kita sekarang pindah ke toko buku misalnya. Nah, kita di sini akan cari buku. Misalnya kita pilih laskar sesuai daftar awalnya. Nah, terus kita nih udah kalau laskar itu harganya 79.000. Terus selanjutnya bagian lihat katalog. Ini adalah list atau daftar susunan si buku yang tersedia di area toko buku ini. Oh ya, sebelumnya juga udah ke sorting dari segi alfabetnya. Jadi A, B, D, H, ya. Jadi berurutan dari A sampai Z karena udah di sorting. Dan selanjutnya ada urut harga termurah. Nah, sekarang ini sortingnya berdasarkan harga. Tadi kan baru alfabet. Yang paling murah itu adalah Doraemon, dan yang paling mahal itu buku edukasi algoritma pemrograman. Kemudian selanjutnya ada cari rute lokasi implementasi dari graph. Nah, misalnya kita ada di posisi Jakarta, kita mau pindah ke rak edukasi misalnya. Nah, tuh, jadi kalau misalnya kita mau pilih rak edukasi, ya terbaik tuh dari Jakarta langsung ke rak edukasi. Next. Selanjutnya kita tambah ke keranjang, kita mau tambahin mau beli buku apa sih? Misalnya kita beli buku Bumi, ya, dan berhasil tambahnya keranjang ke bagian Inggris tadi. Lalu kita pergi ke bagian KKP juga deh biar kelihatan. Oke, kita ke keranjang sekarang. Kita coba pilih opsi 1 dulu. Kita cek apakah kita beli misalnya americano, karena kita tadi nggak tambah yang keranjang, maka maka ditemukan kalau misalnya ditambahin. Kemudian selanjutnya ada bagian langsung nge-purchase saja kalau dibayar. Kita sekarang mau bayar. Dan sudah deh, masuk ke antrean buat minuman telah kami pesan. Telah kami pesan tadi dan masukkan. Oke, kita cek status antreannya si Q-nya. Oh ya, americano. Atau udah beli americano nih. 1.000. Oke, nunggu deh. Dan sudah begitu saja kita matikan sistem dan sistem pun sudah selesai. Sudah dimatikan. Oke, jadi sekian saja pembahasan dari demo program juga presentasi yang telah kami paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila terjadi salah dalam penyampaian materi maupun tutur kata. Kami izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum.